Halo, salam sejahtera sahabat semuanya. Di sini ada sobat baik kamu, Kak Lin di Curhat Ide. Curhat Ide kali ini akan membahas mengenai perjuangan melawan gejolak mental akibat broken home yang dikutip dari relief.co. Begini ceritanya. Perkenalkan, nama saya Dinar Wahyu Utami, bisa dipanggil Minan saja. Saya ingin menceritakan tentang sedikit kisah perjuangan hidup saya, tentunya yang berkaitan dengan kondisi mental yang saya alami. Saya anak keempat dari 4 bersaudara, yang tinggal di salah satu desa, kurang lebih 1 jam dari kota Solo. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Bisa dibilang keluarga saya merupakan keluarga yang harmonis pada saat itu. Tetapi, pada waktu saya masih duduk di bangku TK atau SD, saya sering mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya yang dilakukan oleh ibu saya. Ketika saya melakukan kesalahan, saya seringkali ditarik ke kamar mandi dan menyirami saya dengan air beberapa kali, sampai-sampai hampir tidak bisa bernafas. Hal itu saya rasakan hampir setiap minggu, dan membuat kondisi mental saya hancur. Perlakuan tersebut cukup membuat saya trauma pada saat itu dan masih membekas sampai sekarang. Menginjak SMP, orang tua saya sering menghadap saya, bahkan saat melihat ke rumah, mereka dengan santai saling berdebat dan beberapa kali membanting barang yang ada di rumah. Kejadian tersebut membuat saya takut juga. Dari 2 kejadian tersebut, membuat saya menjadi orang yang introvert dan takut atau sungkan jika bertemu orang-orang baru. Setiap kali terjadi masalah, semua berimbas di prestasi akademik saya. Selama sekolah, ya bisa dikatakan nilai-nilai saya cukup bagus, karena saya juga ingin bangga orang tua saya dengan prestasi. Tetapi pada saat saya kelas 8, saya mendapat peringkat terakhir di kelas. Karena saya tidak fokus dalam menerima pelajaran. Hal itu cukup membuat hati saya hancur, dan sempat minder dengan teman-teman yang lain. Pada saat kelulusan SMP, alhamdulillah saya mendapat nilai yang menurut saya sudah cukup bagus, dan saya terima di salah satu SMK favorit di kota Solo. Saya memutuskan untuk tinggal di kos. Mengapa saya memilih kota Solo? Karena saya ingin merasakan hidup mandiri, dan tidak melihat orang tua saya. Saya jadi lebih bisa beradaptasi dengan orang lain. Dengan cara ini, cukup membantu melupakan trauma-trauma yang saya rasakan. Dan saya membuktikan, jika saya tidak akan mengecewakan kedua orang tua saya yang sudah menyekolahkan saya jauh-jauh. Pada saat kelas 10, saya mendapat peringkat 1. Pada saat saya duduk kelas 11 SMK, setiap akhir pekan, saya pulang dan selalu mendapati orang tua saya tidak ada lagi. Dan yang menjadi penyebab mereka adalah cewek idaman dari ayah saya. Awalnya, saya tidak percaya kalau ayah saya bisa melakukan hal tersebut. Tetapi, selama di rumah seringkali saya menemukan ayah saya menerima telepon dari cewek yang tidak saya kenal. Hal itu sangat menyayat hati saya. Sosok ayah yang selama ini saya banggakan, karena kerja keras beliau seketika berubah 360 derajat. Saya sangat mencintai ayah saya pada saat itu. Hal tersebut membuat prestasi akademik saya menurun. Namun, tidak sampai peringkat terakhir. Seringkali saya menangis di kos, tetapi saya tidak menceritakan tentang peristiwa ini ke semua orang. Termasuk teman satu kamar saya, karena saya menganggap hal ini adalah aib keluarga yang harus saya simpan. Alhasil saya kembali menjadi pribadi yang tertutup. Saya bangkit mencoba sendiri dan saat kelas 12 saya lulus dengan nilai yang cukup bagus juga. Setelah lulus SMK, saya memutuskan untuk langsung bekerja tidak melanjutkan kuliah dulu. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi keluarga saya. Ayah saya saat itu sudah pensiun dan kakak saya melangsungkan pernikahan. Alhamdulillah saya mendapat pekerjaan di Jogja, 1,5 tahun saya bekerja di sana. Dan alhamdulillah lagi, ayah saya juga mendapat pekerjaan di kota Medan. Karena kondisi ekonomi yang mulai membaik, saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah saya di kota Solo mengambil program Diploma 3. Pada saat saya masuk semester 3,
ayah saya dipecat dari pekerjaan. Dan saya mengetahui alasan mengapa ayah saya dipecat, karena ayah saya membawa wanita idaman lainnya ke Medan. Pada saat itu hati saya hancur kembali. Uang selalu telat, karena setiap kali saya minta ke orang tua saya pasti telat. Sementara saya tahu, kalau ada telepon dari wanita idaman lain itu, pasti langsung dikasih. Pada saat itu, saya merasa iri dan saya memutuskan untuk tinggal dengan tante saya. Dan alhamdulillah dari semester 3 sampai semester 5 kuliah, saya ditanggung oleh beliau. Tetapi, masuk kuliah semester 6, saya sudah tidak dibiayai tante saya lagi. Karena saya ingin dijodohkan oleh tante saya, tetapi saya tidak mau menerima. Tante saya pun memutuskan untuk tidak mau membiayai saya lagi. Akhirnya saya kembali dibiayai orang tua saya dan kakak saya. Sampai saat akhir semester 6 ini, mudah bagi saya melaluinya. Di semester 6 ini, saya merasakan kembali gejolak mental yang cukup menggoyahkan semangat saya untuk menyelesaikan studi. Kurangnya dukungan finansial dan dukungan moral dari keluarga saya, membuat saya stres saat ini. Tetapi, saya berusaha bangkit sendiri. Saat ini saya sedang menunggu sidang tugas akhir, di mana menentukan kelulusan saya di jenjang kuliah ini. Harapan saya, supaya saya dapat lulus dan bisa mendapat pekerjaan yang layak. Bisa membanggakan keluarga saya terlepas dari masalah-masalah yang saya alami. Di dalam hati saya yang paling dalam, saya sangat mencintai keluarga saya. Saya ingin mengangkat derajat keluarga saya dengan kehidupan yang lebih layak lagi. Walaupun keadaan mental saya masih terganggu dan belum sembuh total, saya akan berusaha untuk menyelesaikan tugas saya dengan baik. Sekian dulu cerita kali ini. Jadikan video ini sebagai bahan renungan dan pembelajaran. Tetap keep spirit dan keep loving. Terima kasih.